usah pura-pura. Aku emang bego. Mas Dennis cuma ngerjain aku aja kan? Mas Dennis jahat. Suci, lo dengerin dulu penjelasan gue. Tadi aku berantem sama Mas Dennis. Semalam itu aku kehujanan dan baju aku basah, Mas. Aku kaget banget. Waktu pagi-pagi aku lihat baju aku udah kebuka. Oke, terserah. Mau percaya atau enggak, itu bukan urusan gue. Gue gak peduli. Dennis, kok lu udah pulang aja? Bagaimana ceritanya tuh lu di villa kemarin liburannya? Nggak tahu, Ma. Suci udah gak percaya lagi sama aku. Dan aku juga nggak tahu harus gimana supaya dia percaya lagi sama aku. Nah, kok bisa begitu? Kenapa? Lu berantem sama dia? Iya, tuh anak diajak ngomong, dia ngeloyor aja udah kayak maminya. Bukannya jawab dulu pertanyaan gue. Biarkan aku menjaga perasaan ini. Oh, menjaga semua. Ini lagi yang satu, mantu gua company. Nggak sari-sarinya, joget-joget, nyanyi-nyanyi. Udah kayak kecoa bunting aja. Ada apa ya? Si Dennis sama si Suci, apa dia berantem ya? Oma! Oma. Ah, lu gimana sih? Ngaget-ngagetin gue aja. Kalau jantung Oma copot bagaimana? Kok Oma bengong gitu sih? Dengerin. Oma ini lagi mikirin Suci sama si Dennis. Pulang dari villa malahan dia berantem. Bayu, coba lu cari tahu dong, kenapa tuh si Dennis sama si Suci. Pokoknya Oma nggak mau si Suci itu sedih. Nih lagi satu lagi nih mami lu, kagak ada juntrungannya, joget, nyanyi. Udah kayak kecakapan aja suaranya. Ya udah Oma, nanti saya cari tahu sama Dennis ya. Soalnya saya belum bicara sama Dennis. Lu kudu cari tahu yuk, kenapa? Ada apa? Maaf aja nih ya, kalau misalnya ini biang keladinya mami lu. Maaf sekali lagi, Oma lu nggak bakalan ampunin mami lu, si company itu. Iya Oma. Den, gue mau bicara sama lo. Lo mau ngomong apa lagi sih sama gue? Gue nggak mau ngomong di sini. Gue nggak mau ada yang dengar pembicaraan kita. Kita ngobrol di kamar gue aja. Mas Bayu. Suci udah cerita tentang kejadian di villa kemarin malam. Den, apa bener lu udah berbuat itu sama Suci? Udah gila apa gue? Dulu emang gue bajingan. Tapi sekarang gue udah capek. Gue udah kapok. Dan sekarang gue sama Suci pengen serius karena gue cinta banget sama dia. Ya nggak mungkin lah gue kayak gitu sama dia. Oke. Kalau lu emang nggak salah, kenapa lu ninggalin Suci sendirian di situ? Mas Bayu, gue nggak mungkin ninggalin Suci sendirian. Apalagi di sana. Gue pergi cuma ngambil mobil gue yang mogok. Gue juga nggak habis pikir deh. Katanya dia cinta sama gue. Tapi dia sama sekali nggak percaya sama gue. Bahkan pulang aja nggak nungguin gue. Dan dikit-dikit ngadu sama lo. Dennis, lu tuh harus sabar dan bersikap lebih dewasa. Apalagi untuk hubungan yang baru lo bina. Salah satu harus ada yang ngalah. Dan harusnya lu lebih bisa hati-hati lagi jaga Suci. Lo harus tahu perasaan dia.
Harusnya gue buat Suci bahagia, bukan buat dia nangis. Suci, udah dong, jangan nangis terus. Aku masih gak ngerti, Mas. Kenapa Mas Dennis gak mau ngakuin semua perbuatannya sama aku? Aku cuma pengen dia jujur, dia bohongin aku terus. Suci, tadi aku udah bicara sama Dennis. Dan aku punya alasan buat percaya sama ucapan dia. Aku rasa ini cuma salah paham antara kamu sama Dennis. Dennis udah menceritakan semuanya apa yang udah dilakuin sama kamu. Dan penjelasannya sama seperti yang udah kamu ceritain sama aku. Tapi Mas, kenapa pembantu di villa itu bilang kalau yang buka baju aku tuh Mas Dennis? Maksudnya dia bohong apa? Sekarang kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maksud Mas Bayu? Kita balik lagi ke villa dan temuin pembantu itu. Dia harus ceritain semuanya. Bayu dan Suci, mari kemari. Mau kemana? Baru juga udah pulang. Mau pergi lagi? Saya mau ke villa sebentar. Bayu dan Suci, kemari. Mau kembali ke villa. Ay, ini bahaya. Gawat. Eka harus menyusul mereka. Ya. Aduh. Mertua Eka ribet. Aduh. Gua nggak bakal diemin aja si Anet ngebuntutin Bayu ame si Suci. Heh, Anet, lu tadi udah ninggalin gua dan lu nggak mau nganterin gua ke mall buat belanja. Sekarang gua minta lu bantuin gua. Aduh Mami, bantuin apa sih? Eka lagi banyak urusan, ini penting. Jangan banyak bacot. Lu mau bantuin gua apa enggak? Gua pecat jadi mantu. Ayo buruan. Aduh. Sakit. Aduh. Mami, sakit. Kenapa sih Eka disuruh begini ah? Lu dengerin ya. Ini hordeng lu ganti tuh sama yang biru ya. Itu hordeng dari leluhur gue. Jadi itu penangkal hantu blau dan setan belang. Kayak lo. Eka, suruh gantiin horden. Oh, nenek. Suruh iam aja. Eka masih banyak urusan nih, Mami. Udah deh. Eka mau pergi aja. Lu lihat nih apa ini, Lu nggak bisa pergi karena kuncinya ada ame gue. Aduh, Mami balikin deh kunci mobilnya Eka. Eka ada urusan ini penting nih soal kenegaraan. Ayo. Lagu lu udah kayak beras pra aja. Ditambah gocap baru pulen. Urusan kenegaraan. Lu mesti sadar, ini kunci mobil kan punya Darwin. Berarti punya gue juga. Lu nggak punya mobil, Net. Lu kan belande kere, gak bermodal. Ih, Mami, bisanya hina Eka aja. Ya udah, Eka kerjain. Tapi habis itu Eka pinjam ya kunci mobilnya. Setuju aja dulu. Pokoknya gue bakalan bikin Anet nggak bisa pergi ke villa. Gimana? Iya. Gue setuju. Ya udah, Eka naik. Mami pegangin ya. Lu tuh ya, Jubang naik begitu aja manja banget. Naik. Pegangin. Nih. Aduh, Mami ketakut nih. Pegangin. Mami, ini goyang. Aduh. Aduh, Anet lu keterlaluan amat sih.
Lu yang jatuh. Bawa gue lo. Pinggang gue disakit tau. Eka udah bilang Eka nggak bisa naik tangga. Mami kan yang maksa. Mami yang maksa, pala lu empuk. Apa? Nggak bisa. Aduh, Anet, gila lu ya. Ntar gue bilang lu, Anet. Aduh, Anet. Net, gila lu kali dia. Di mana-mana yang muda yang menang. Tata, Mami. Aduh, gila kali. Anet, awas lu ya. Aduh. Kalau sampai ketahuan Eka yang nyuruh pembantu villa itu ngerjain Suci kam-kam kemari-kemari, Eka bisa dikubur hidup-hidup. Nggak mau. Eka kabur aja. Anet! Aduh, awas lu ya. Entar kalau pulang. Mas sama Mbak datang lagi ya? Apa mau nginep di sini ya? Mbak, saya mau tanya pembantu yang sebelum Mbak itu kemana ya? Oh, dia baru aja pulang, Mbak. Malah dia nyuruh saya untuk gantiin dia, jagain di sini. Alhamdulillah, Mbak. Ini udah jadi rezeki saya. Mbak tahu alamatnya? Oh, iya. Sebentar. Gimana dong Eka mesti cari ini alamat? Heran Eka, punya rumah susah sekali dicari. Apa yang diomongin Bayu bener. Harusnya gue lebih hati-hati jaga Suci dan jaga perasaannya. Harusnya gue juga ngerasa kalau ada di posisi Suci pasti gue akan ngelakuin hal yang sama. Bu, Ibu kenapa? Bini lo tuh ngerjain gue. Kurang ajar banget dasar mantu company. Emang Anet ngelakuin apa sama Ibu? Tadi kan ceritanya gue minta anterin belanja sama dia ke mall. Ini malah kabur aja. Udah gitu dia bawa mobil lagi, Wena. Ya udah. Nanti kan Ibu bisa ditemanin sama Bayu atau Suci kalau mereka sudah pulang nanti, ya? Itu dia, Wen. Dua-duanya kagak ada pergi. Gue rasa si Anet nyusulin dia ke sono. Mau gue bilang ada urusan penting, urusan kenegaraan. Emangnya gue kagak tahu akal bulusnya si Anet. Kadang-kadang kan otak dia jongkok. Loh, apa urusannya Anet menyusul Bayu sama Suci? Mana gua tahu, Wen. Kalau gua tahu gua kagak bakalan ngejogrok di sini. Lu tuh keberatan nasi. Otak lu kadang-kadang on. Lu diem aja lagi. Ya udah, Ibu tenang dulu. Darin lagi mikirin nih cara yang baik untuk Ibu. Tunggu, Pak!
Kayaknya deket lingkungan situ tuh. Nanti dari situ tanya lagi aja deh. Makasih ya, Pak. Mas. Lastri. Tadi kayaknya ada yang cariin alamat rumah kamu deh. Siapa ya, Pak? Mana saya tahu. Dia cuma tanyain alamat rumah kamu doang dan dia nggak kasih tahu namanya. Tapi yang pasti 2 orang. Cewek dan cowok. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Jangan-jangan itu Non Suci sama Pak Denis. Waduh, gawat. Berarti aku udah ketahuan dong. Aku harus cepet-cepet kabur nih. Yai. Yai, tahu nggak alamat ini? Oh, itu tuh. Di pertigaan mentok situ. Tanya aja. Pertigaan? Iya. Kayaknya gue harus telepon Suci supaya mastiin kalau dia udah gak marah sama gue. Kok nggak diangkat-angkat ya? Apa dia masih marah sama gue? Gue SMS aja deh. Suci, tolong nanti datang ke taman belakang. Aku akan tunggu kamu di sana. Aku punya sesuatu yang spesial untuk kamu. Aku harap kamu mau datang. Kalau kamu nggak mau datang, aku akan nunggu kamu sampai kamu datang. Aku nggak akan pulang ke rumah sampai kamu nemuin aku di situ. Mas, bener nggak ini alamatnya? Aduh, aku harus buru-buru pulang. Ngemasin barang-barang semua. Kalau tidak, mereka akan nangkep aku. Permisi, Mbak. Ya. Numpang tanya. Mbak, apa bener ini alamat rumah Mbak? Iya bener. Mas sama Mbak siapa? Mbak di sini tinggal sendiri? Enggak, saya tinggal sama ibu saya. Tapi dia udah tua, jadi nggak bisa keluar. Tapi Mas, bukan Mbak ini aku cari. Emangnya bukan dia, Ci? Bukan. Saya lagi cari perempuan yang kerja di villa. Kalau nggak salah namanya Mbak Lastri. Mbak kenal? Oh, Lastri toh. Mbak kenal? Ya kenal lah, orang dia kan tinggal deket rumah saya. Tuh rumahnya. Ya udah, makasih ya Mbak. Ayo Mas. Permisi. 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 Aku harus kabur sebelum mereka ada di sini. Kalau tidak, aku nggak bisa kabur. Ya jangan berisik. Ya diam. Udah dengerin Ika, ya. Yei, ini untuk tutup mulut Yei. Jaga-jaga jangan sampai ada orang yang tahu, ya. Nih, ya pegang, cepet. Ingat, ya diam aja. Ya boleh menceritakan apa saja kejadian yang sebenarnya, tapi tidak boleh menyebut nama Ika. Paham? Iya, Bu. Iya, paham. Ingat, laksanakan perintah Ika. Jangan sebut nama Ika. Ayo, cepet, masuk. Semoga malam ini jadi malam yang paling romantis buat kita berdua, Suci. Kamu harus ngasih tahu yang sebenarnya. Kalau enggak, saya akan laporin kamu ke polisi.
Iya Mas, Non. Iya, saya ngaku memang semuanya saya yang melakukannya. Kenapa Mbak ngelakuin itu sama saya? Maksud Mbak apa? Saya disuruh Non dan dibayar untuk memberikan pil tidur ke dalam minuman Non. Terus yang buka baju Non itu saya yang melakukannya, Non. Siapa yang udah bayar kamu untuk ngelakuin semua itu? Aduh, mati Eka. Kalau si Bulan ini nyebut nama Eka, Eka bisa dikubur hidup-hidup. Namanya Sasa. Jadi semua ini idenya Sasa. Iya, Non. Iya, betul. Suci, kita udah tahu yang sebenarnya. Kita pulang sekarang dan kasih tahu Dennis ya. Iya, Pas ya. Iya. Gue masih nggak diangkat-angkat ya. Padahal gue udah ngirim SMS buat dia. Masa dia masih nggak percaya sih sama gue? Gue telepon Mas Bayu deh. Den. Halo? Mas Bayu. Dari tadi aku udah nelfon Suci. Cuman sampai sekarang nggak diangkat-angkat. Kayak dia masih marah deh sama gue. Minta tolong, Mas. Tolong teleponin dia. Bilang sama dia kalau dia suruh angkat telepon gue. Soalnya gue ada yang pengen gue omongin penting. Sekarang ini dia ada di samping gue kok. Lo bisa ngomong sendiri sama dia. Mas Dennis, aku mau minta. Jadi lo pergi berdua sama Bayu tanpa kasih tau gue? Win, kalau ibu pikir-pikir enakan dulu hidup di kampung ya. Emang kenapa, Bu? Lah, lu kan tahu dulu kalau ibu minum kayak endi kan. Glogok langsung kenyang. Nah ini segini udah ribet lagi. Mama, tapi pada kemana sih kok sepi banget? Mami juga nggak kelihatan tuh, suaranya aja nggak kedengeran. Kita berdua lagi nungguin mereka semua. Kenapa ya si Bayu sama si Suci sampai gini hari belum balik-balik juga? Terus kalau Mami kemana? Deh, kalau Mami lu si EGP, emang gue pikirin dia mau nyungsep kek, dia mau gelantungan di pohon kek, cuek bebek. Bu,
Anet itu kan maminya anak-anak, Bu. Loh, kenapa Ibu ngomongnya seperti itu sih? Iya, gue lupa, Win. Soalnya bini lu juga sih yang suka bikin segininya gue nih, Ondok. Dennis. Aduh, lu tuh kemana aja sih? Kagak pernah kelihatan. Di belakang, Oma. Tahu apa kagak kabarnya Suci sama Bayu? Kemana? Di mana? Tahu. Tuhin tuh, lu liatin tuh anak lu. Kalau pergi ngeloyor aja kalau diajak ngomong sama gue. Kadang-kadang apa dia masih marah ya sama si Suci? Lu gimana sih? Bekas oma jangan diminum, ntar nyonyornya nular lu. Apa mama biarin aja. Tapi lu nyonyor tetap ganteng kok. Kalau yang ini lain lagi nih, Win. Cuek bebek. Mas Bayu, makasih ya. Kalau bukan karena Mas Bayu yang bantuin aku cari pembantu itu, mungkin masalah aku sama Mas Dennis nggak akan selesai. Iya, Suci. Aku juga senang kok kalau hubungan kamu sama Dennis bisa berjalan dengan baik. Mas Bayu baik banget. Makasih ya. Aku senang banget. Takdir aku untuk menerima keadaan ini. Gimana pun juga, Suci tetap memilih Dennis. Mas Dennis, tunggu! Mas Dennis apaan sih marah-marah kayak gitu? Aku kan cuma mau ngasih tahu yang sebenarnya. Aku mau ngasih tahu siapa dalang dari semua ini. Dela yang udah ngancurin hubungan kita. Oke, gue mau dengar. Apa hasil penyelidikan lo tentang pelaku yang lo cari? Yang ngelakuin semua ini, itu adalah mantan pacar Mas Dennis, Salsa. Salsa? Iya, Salsa. Kalau bukan karena Mas Bayu yang bantuin aku, selamanya aku nggak akan tahu yang sebenarnya. Oke, semua ini karena Salsa. Dan sekarang dia udah berhasil ngancurin hubungan kita. Dan semua ini nggak bakal terungkap tanpa bantuan Mas Bayu. Dan sekarang, lo harus terima kasih sama Mas Bayu karena dia udah nyelamatin hubungan kita. Mas Dennis tuh kenapa sih? Aku tuh ngasih tahu yang sebenarnya kenapa reaksi Mas Dennis kayak gini. Aku tuh cuma pengen ngejaga hubungan kita aja. Apa? Menjaga hubungan kita? Kalau lo dari awal percaya sama gue, ini semua gak bakal terjadi. Dan sampai sekarang tuh gue gak habis pikir. Katanya lo cinta sama gue, katanya lo sayang sama gue. Tapi lo sama sekali gak percaya sama gue. Lo lebih percaya sama pembantu yang lo baru kenal daripada gue. Ya aku tahu aku salah, aku minta maaf. Suci, kalau emang lo percaya dari awal sama gue, lo gak perlu repot-repot nyari pembantu itu untuk ngungkapin doang ini benar atau enggak. Mas Dennis, aku minta maaf. Suci, kita nggak bisa selamanya kayak gini. Gue rasa hubungan kita sampai di sini aja. Hancurnya hatiku melepas kau pergi. Karena dasar dari hubungan yang baik adalah saling percaya. Dan ini nggak akan berjalan kalau kita seperti ini.
sisiku untuk selama-lamanya. Hancurnya hatiku melepas kau pergi dari hidupku, dari sisiku. Kita nggak bisa selamanya kayak gini. Gue rasa hubungan kita sampai di sini aja. Karena awal dari hubungan itu adalah saling percaya. Dan ini nggak akan berjalan kalau kita seperti ini. Selama-lamanya. Suci. Mas Bayu. Udah, kamu jangan sedih ya. Lagian ini bukan salah kamu. Mendingan sekarang kamu istirahat dan berdoa semoga masalah ini cepat berlalu. Makasih ya Mas Bayu. Mas Bayu baik banget sama aku. Cuma Mas Bayu yang tahu posisi aku seperti apa. Cuma Mas Bayu yang perhatian sama aku. Cuma sama Mas Bayu aku bisa ungkapin semua perasaan aku. Suci, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Aku ngelakuin semua ini karena aku sayang sama kamu. Seandainya Mas ini seperti Mas Bayu, pasti keadaannya jauh lebih baik. Nggak akan ada lagi kesalahpahaman. Suci berharap hubungan Suci sama Mas Dennis bisa sama persis seperti hubungan Suci sama Mas Bayu. Suci, aku tahu apa yang ada di antara kita itu emang tulus dan bagus. Tapi aku baru tahu kalau buat kamu juga sama penting seperti buat aku. Cuma Mas Bayu yang perhatian banget sama aku. Cuma sama Mas Bayu Suci bisa ungkapin apapun masalah yang Suci hadapi. Seandainya Mas ini seperti Mas Bayu, pasti keadaannya jauh lebih baik. Nggak akan ada lagi kesalahpahaman. Suci berharap hubungan Suci sama Mas Dennis bisa sama persis seperti hubungan Suci sama Mas Bayu. Hubungan aku sama Suci baik-baik aja. Dan kami bisa jadi pasangan yang serasi. Bayu. Oma. Ada apa lagi sih Suci sama Dennis? Kok kelihatannya berantem lagi? Oma khawatir dia sama mereka. Ada yang menjebak Suci sama Dennis di villa, Oma. Hah? Ada yang ngejebak mereka? Maksudnya apa? Siapa yang ngejebak? Salsa, Oma. Salsa menyuruh pembantu di villa itu untuk membuka pakaian Suci. Dan Suci mengira kalau Dennis yang berbuat. Hah? Tapi waktu ditanya sama Suci kalau pembantu itu yang buka atau bukan, dia nggak mau ngaku. Si Blatung nangka lagi. Kurang ajar emang dia. Awas ya, dia udah ngerjain Suci. Kalau dia datang ke sini, Oma unyeng-unyeng, Oma sesepin di tanah. Iya, Oma. Tapi sekarang Dennis marah sama Suci. Karena Suci lebih percaya sama pembantu itu daripada sama Dennis. Sucinya udah minta maaf. Tapi Dennisnya nggak mau terima. Yes.
rencana Eke akhirnya sukses juga. Kalau sudah begini, Eke yakin si Suci Kamkamarikom akan segera pergi dari rumah ini. Mereka itu lagi diuji sama Allah. Mudah-mudahan mereka bisa lewatin semua permasalahannya ya. Bayu, terima kasih ya sayang. Selama ini kamu udah nolongin Suci terus. Oma bangga loh sama kamu. Dan kamu pantas mendapatkan wanita yang baik juga. Oma berharap Dennis menjadi lebih baik seperti kamu.